Pernah nggak sih kalian kepikiran ketika kalian beli offline dan online harganya itu bisa lebih mahal offline? Kadang selisihnya bisa sampai 100 bahkan bisa sampai 500 ribu. Tapi sebenarnya lebih enak beli offline atau online sih? Kalau kesimpulannya menurut saya tergantung keadaan. Kadang itu enak beli online, kadang enak beli offline. Sebenarnya ini adalah video terselubung ya, sambil memperkenalkan toko DKD yang memang secara fisik dia lebih kecil ketimbang toko kita yang sebelumnya. Tapi kalau dari segi harga dia bakalan lebih murah. Kenapa dia bisa lebih murah? Nah, itu nyambung dengan judul video kita kali ini, yaitu kenapa beli offline itu harganya bisa lebih mahal ketimbang beli online. Apalagi kalau jualannya ya jualan gadget kayak gini. Kalau di tempat saya yang dulu, kenapa harganya saya nggak bisa bersaing dengan toko-toko street yang ada di Malang? Toko street itu maksudnya toko yang di pinggir jalan. Kalau toko saya kan ada di mall. Jadi kenapa saya nggak bisa bersaing? Karena kosnya gede banget. Kalau di mall tempat saya dulu, jadi gini, ibaratnya kalau misalkan ini laptop nih, saya beli di distributor dengan harga Rp200.000. Gak mungkin langsung saya jual dengan tabrakin HPP misal margin 5% jadi Rp210.000. Itu gak mungkin. Karena ada kos yang harus saya tanggung kalau misalkan saya jualannya offline. Jadi ada sewa tempat, yang di tempat dulu itu gila mahal banget. Terus ada gaji karyawan, ada budget marketing, dan berbagai hal yang harus saya satukan jadi average modal dia. Jadi kalau misalkan saya jual dengan Rp210.000, pasti saya masih rugi. Kayak kemarin itu istri saya ngeluh di Warmindo itu, Warmindonya jual mie itu dengan harga Rp15.000. Kata dia kalau misalkan kita bikin sendiri di rumah, paling sama telur Rp5.000 atau Rp7.000. Itu dari perspektif customer. Tapi kalau dari perspektif orang yang bikin Warmindonya, usahanya, itu bukan hanya modal terus margin gitu, enggak. Jadi kalau kita ibaratkan Warmindo, ya mie-nya ini mereka harus mikir nih, terus listriknya berapa per bulan, airnya berapa per bulan, packagingnya, kreseknya berapa, gaji karyawan, gaji yang masak mie itu berapa, dan lain-lain. Jadi kalau kalian beranggapan di Warmindo 14.000 mahal, kalau bikin sendiri lebih murah, ya iya memang, tapi karena mereka harus mikirin kos-kos tersebut, jadi ya menurut saya sih harus bisa diwajari lah. Tadi sempat saya singgung masalah toko DKD yang dulu, yang memang dia lebih gede, lebih prestis karena dia ada di dalam mall, tapi kosnya gede banget. Untuk sewa satu toko per bulan, saya itu harus, untuk sewa tempatnya aja ya, itu sekitar di Rp25 juta. Jadi sehari kalau misalkan sama gaji karyawan dan lain-lain, sehari untuk nutup bulan itu minimal saya harus punya Rp2 juta. Jadi profit saya 2 juta itu bukan profit bersih, masih kotor dimana harus bayar sewa tempat, gaji dan lain-lain. Apalagi di tempat yang dulu itu per tahunnya service charge dan juga sewa tempatnya itu naik terus ya. Jadi karena kemarin saya memutuskan saya tidak bisa bersaing harga dengan kompetitor, jadi saya putuskan untuk pindah ke tempat yang memang dia lebih kecil. Tapi seharusnya kalau misalkan secara harga saya masih bisa bersaing dengan harga yang lebih murah ketika saya jualan offline. Karena kos yang saya tanggung di sini nggak segede ketika di tempat yang dulu di mall. Ini di street ya memang tempatnya ini saya nggak nyewa tapi KPR 10 tahun ya jadi. Udah nggak usah mikirin balik modal, intinya dia bisa nyicil KPR-nya per bulan aja, menurut saya udah oke lah. Jadi kalau di sini walaupun memang secara fisik tempatnya lebih kecil ya ketimbang yang sebelumnya di mall dan nggak prestis kayak di mall, tapi saya pastikan harganya bisa lebih murah karena kos saya untuk menerapkan average modal itu nggak terlalu gede kayak kemarin. Dan nanti kalau misalkan memang di sini jatuhnya masih ada toko yang lebih murah, saya garansi sih di sini pasti nanti akan lebih murah karena kosnya ini kecil banget dibandingkan yang dulu, jadi saya bisa tabrak-tabrakan harga. Sekarang kita bahas kenapa harga online itu lebih murah ketimbang offline. Ya sebenarnya ya prinsip ekonomis ya, karena kalau misalnya kita jualan online kosnya itu nggak terlalu gede, jadi nggak ada yang namanya sewa tempat. Ya ada karyawan, tapi karyawannya itu nggak bakalan sebanyak offline, jadi kos per bulan untuk employee payroll itu kecil banget. Terus karena nggak ada sewa tempat, jadi nggak ada tagihan listrik, nggak ada tagihan air. Intinya kosnya kalau misalkan kita jualan online itu lebih sedikit. Makanya kadang kalau misalkan kalian beli laptop di offline store, terus kalian udah bawa harga dari online, ini tokonya sendiri ya. Jadi misalkan let's say tokonya namanya A.
Di e-commerce-nya namanya juga A. Terus kalian datang ke tokonya, ini di Tokopedia-nya toko A ini harganya segini kok, masa kita nggak bisa dapat harga segini? Biasanya mereka akan bilang kalau harga segitu belinya langsung lewat Topet aja, belinya langsung lewat Shopee aja. Karena memang kadang dibedakan pembukuan antara online dan offline. Karena ya itu tadi, online itu cost-nya lebih sedikit ketimbang kita jualan offline. Kalau kita ngomongin online ya kita lihat saja e-commerce lah, karena website sekarang menurut saya juga udah nggak, peminatnya nggak kayak dulu. Jadi kalau kita ngomongin e-commerce ada Topet, Shopee, Blibli dan lain-lain. Yang terakhir saya cek itu Topet. Topet itu kalau misalkan kita persen pro, biaya layanannya itu 3,8% untuk kategori elektronik. Jadi kalau misalkan kita jual mungkin let's say laptop ini 20 juta ya, 3,8% itu berarti sekitar 760.000 untuk Tokopedia-nya. PPN 11%. Jadi sebenarnya kalau misal kita jual di e-commerce itu juga lumayan gede cost-nya, tapi nggak segede cost ketika kita jualan offline, apalagi dengan karyawan yang banyak, butuh tim gudang, tim admin, tim marketing, wah itu cost-nya lebih gede lagi. Kalau di Shopee ini saya cek untuk kategori elektronik itu berarti dia di kategori B sekitar 2,5% untuk Star, penjual Star atau Star Plus. Wow, lebih gede Topet. Tapi jujur kalau misalkan pembeli laptop itu biasanya lebih seringnya di Topet, karena Topet itu kayak ada cashback yang 500.000, 400.000 dan itu gampang digunain gitu. Jadi kalau biasanya pembeli-pembeli premium yang harganya di atas 8 juta itu biasanya belinya lewat Topet. Tapi kalau beli-beli kayak semacam make up, makanan, skincare itu biasanya ramenya memang di Shopee, karena ya itu untuk Topet itu mereka ngejar ke cashback karena harganya lebih gede, cashbacknya lebih gede. Jadi intinya itu ya, kenapa harga online dan offline itu lebih mahal ketika beli offline, karena cost yang ditanggung untuk jualan offline itu lebih gede. Nah sekarang pertanyaannya, mending beli online atau offline? Seperti yang saya bilang di intro tadi, tergantung keadaan. Contohnya kalau misalkan kalian beli skincare aja seharga 200.000, yang mereknya udah pasti itu, ya menurut saya mending beli online. Karena ya kita nggak perlu cobain barangnya dulu, nggak perlu nyentuh barangnya dulu, itu udah pasti produknya kayak gitu. Tapi kalau misalkan, ini saya pengalaman pribadi ya, ketika saya pernah beli sofa dan juga lemari di JDID udah tutup lagi sekarang ya. Jadi secara gambar dia itu gede banget, tapi ketika datang kecil banget. Jadi contoh kenapa beli online itu kayak bikin gitu, karena ya kadang gambarnya gede banget, ketika datang dia kecil. Jadi ya kalau misalkan kayak furniture gitu, menurut saya mending beli offline kayak di Informa atau Ace Hardware, karena walaupun memang harganya lebih mahal tapi kita bisa ngerasain tuh kualitasnya gimana. Karena yang saya beli dulu di JDID itu lemarinya ketika udah saya rakit dia tuh kayak seyek, kayak mau jatuh. Dan kalau di Informa kita bisa langsung cek tuh kualitasnya kayak gimana, kayunya pakai apa, dan berbagai hal. Tapi kalau disambungin di laptop, mending enak beli offline atau online ya tergantung juga sebenarnya. Jadi kalau misalkan kalian cuma beli cartridge aja, tinta aja yang udah pasti kayak gitu, ya mending beli online. Karena tinggal pencet, datang ya, walaupun nggak secepat offline, dimana kalian kalau misalkan butuh urgent, tinggal ke store, bayar, langsung bawa pulang. Kalau online itu butuh waktu. Sesama kota aja, Malang itu mungkin bisa 2 hari lah. Tapi kalau Jakarta ya, Jakarta Malang itu biasanya 3 hari. Tapi kalau misalkan kalian beli produk yang kayak laptop kayak gini ya, mungkin budget kalian udah 6 juta atau 8 juta, akan lebih baik kalau menurut saya itu datang langsung. Kenapa? Karena kalian bisa cobain. Jadi kalau kalian punya beberapa pilihan laptop di harga 5 jutaan, kalau online kalian cuma bisa lihat spek-speknya aja. Tapi kalau misalkan offline kalian bisa langsung datang, cobain keyboardnya ini tactile-nya kayak gimana. Di sini juga udah ada spesifikasinya, jadi kalian bisa lihat. Kalian cobain build quality-nya kayak gimana. Buat kalian yang sering tanya, biasanya engselnya bisa dibuka dengan satu tangan. Jadi kalian bisa tutupin semuanya kayak gini nih. Terus kalian buka satu-satu, dia bisa apa enggak? Tuh, kayak gini. Kalau misalkan offline tuh enaknya bisa dicobain. Dan kalau ada apa-apa, enaknya kalian bisa datang lagi ke store-nya besok. Ini laptop saya kok kayak gini. Dan pasti mereka juga mau dimintain pertanggungjawaban. Dan di DKID Store ini sudah saya daftarin ke semua all brand service point. Bukan service center ya, service point. Karena kalau kita bikin service center, tempatnya kurang gede. Jadi service point itu kalau misalkan laptop kalian yang kalian beli di sini itu ada apa-apa, tinggal bawa aja ke sini. Nanti tim kita yang akan ngurusin ke service centernya. Karena saya punya kenalan orang dalam, jadi nanti pasti servisnya itu bisa lebih cepet gitu. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja. Kenapa kok beli offline itu lebih mahal ketimbang beli online? Karena ya itu tadi ya, kalau misalkan offline costnya lebih gede, tapi enaknya beli offline itu kalian bisa langsung cobain. Tapi di sini nanti walaupun offline saya pastikan harganya akan
minimal paling murah di Malang lah ya. Belum se-Jawa Timur, tapi paling minimal lebih murah di Malang untuk store kita yang kecil ini. Karena logikanya kalau misalkan tokonya kecil, karyawannya aja dikit tuh. Lihat, cuma ada 2 orang dan dia gaji buta nih di sini. Coba kalian lihat ini. Nah, ini cuma duduk-duduk aja di sini karena belum ada customer. Jadi, cost-nya lebih kecil. Logikanya kalau cost-nya lebih kecil, harganya bisa bersaing. Jadi kalian mau tabrakin atau mau bandingin kita sama store-store lain, saya nggak ada masalah. Saya bisa kasih harga yang lebih murah karena cost saya untuk jualan di sini itu kecil. Kayak gitu. Buat kalian yang pengen ke sini beli laptop, bisa di alamatnya di mana, Tom? Cengger Ayam nomor 18. Sampailah lihat. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video terselubung sebenarnya. Kenapa online dan offline? Sambil saya ngiklanin toko saya biar terselubung dikit lah ya. Ya, nggak apa-apa lah ya. Sekali-sekali. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.